Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Bima, usianya baru 10 tahun, dan dia dikenal sebagai anak yang pemberani dan tidak mudah takut. Pada malam Ramadan, Bima selalu mengikuti pengajian di masjid bersama teman-temannya. Suatu malam, setelah pengajian, Bima berjalan pulang sendirian. Jalanan desa sepi dan gelap, hanya suara jangkrik yang terdengar. Bima tidak merasa takut. Dia sudah terbiasa berjalan sendirian di malam hari. Ketika Bima melewati sebuah pohon beringin tua, dia melihat sesosok putih melayang di udara. Sosok itu tinggi dan ramping, dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Bima langsung tahu bahwa itu adalah hantu kuntilanak. Hantu kuntilanak itu melayang mendekati Bima, dan Bima bisa melihat wajahnya yang pucat dan seram. Hantu itu mengeluarkan suara tangisan yang melengking, dan Bima merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya. Namun, Bima tidak takut. Dia menatap hantu kuntilanak itu dengan berani dan berkata, "Siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan?" Hantu kuntilanak itu berhenti menangis dan menatap Bima dengan heran. Dia tidak pernah bertemu dengan anak kecil yang berani seperti Bima. "Aku adalah kuntilanak," kata hantu itu dengan suara seram. "Aku ingin menakut-nakutimu." "Kenapa kamu ingin menakut-nakutiku?" tanya Bima. "Aku tidak pernah melakukan apapun yang salah padamu. Aku ingin menakut-nakuti semua orang," kata hantu kuntilanak. "Itulah tugasku." "Tugasmu?" tanya Bima. "Tugasmu dari siapa?" "Dari iblis," kata hantu kuntilanak. "Iblis memerintahkanku untuk menakut-nakuti semua orang di dunia." Bima merasa kasihan pada hantu kuntilanak itu. Dia dipaksa oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang jahat. "Aku tidak takut padamu," kata Bima. "Dan aku tidak akan membiarkanmu menakut-nakuti orang lain lagi." Bima membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara keras. Hantu kuntilanak itu menjerit kesakitan dan berusaha untuk melarikan diri. "Berhentilah!" teriak hantu kuntilanak itu. "Aku mohon, berhentilah." Bima berhenti membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dia melihat hantu kuntilanak itu tergeletak di tanah, kesakitan. "Aku tidak akan menyakitimu," kata Bima. "Aku hanya ingin membantumu." Hantu kuntilanak itu menatap Bima dengan rasa heran. Dia tidak pernah bertemu dengan manusia yang baik seperti Bima. "Terima kasih," kata hantu kuntilanak itu. "Kau telah membantuku." Hantu kuntilanak itu kemudian menghilang, dan Bima tidak pernah melihatnya lagi. Bima pulang dengan perasaan lega dan bahagia. Dia telah berhasil membantu hantu kuntilanak itu, dan menyelamatkan orang lain dari rasa takut. Keesokan harinya, Bima menceritakan kisahnya kepada teman-temannya. Mereka semua kagum dengan keberanian Bima dan memujinya sebagai pahlawan. Bima menjadi terkenal di desa sebagai anak yang berani dan baik hati. Cerita Bima dan hantu kuntilanak menjadi legenda di desa. Orang-orang desa tidak lagi takut dengan kuntilanak, karena mereka tahu bahwa ada anak kecil yang berani dan baik hati yang dapat melindungi mereka. Bima terus belajar dan mendalami ilmu agama. Dia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan membantu mereka yang membutuhkan. Beberapa tahun kemudian, Bima tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan beriman. Dia menjadi ustaz di desa dan mengajar anak-anak tentang agama. Bima selalu menceritakan kisahnya dengan hantu kuntilanak kepada murid-muridnya untuk mengajari mereka tentang keberanian, kebaikan hati, dan kekuatan iman. Kisah Bima dan hantu kuntilanak adalah kisah yang inspiratif. Kisah ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh takut dengan hal-hal yang jahat, karena dengan keberanian, kebaikan hati, dan kekuatan iman, kita dapat mengalahkan mereka. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kita harus selalu membantu orang lain yang membutuhkan, bahkan jika mereka adalah makhluk halus seperti hantu.